Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan di lembaga ini, dan pula rekan guru yang hadir untuk mengikuti acara diseminasi yang saya hormati. Selayaknya pada saat ini, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkesempatan ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama hadir dalam acara diseminasi dengan tema budaya positif. Rahmat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, sampai kita kepada umatnya. Mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Rekan guru sebagai kepala sekolah yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan undangan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat inti yang akan diisi oleh CGP Ibu Deti Muklihat SPD, yang kelima tanya jawab, yang keenam penutup pratama. Untuk mempersingkat mari kita sama-sama acara kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyapa acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Nurul Jannah dipersilakan menjadi DJ dan menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan dukung kami. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Nani SPD dipersilakan. Assalamualaikum
rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sambutannya, terima kasih saya ucapkan. Ibu CGP, Ibu Deti, Ibu Prihat yang saya hormati, Bapak-bapak beserta ibu-ibu guru juga yang saya hormati, dan semoga Allah memuliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Alhamdulillah situasi secerah semua ibu dan bapakku. Semoga marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu kepada kita semuanya untuk melaksanakan designasi untuk CGP. Tentunya kita alhamdulillah sangat berantusias sekali dengan adanya CGP di SD Negeri 2 Sinabaya ini. Semoga kedepannya untuk guru-guru yang lain bisa mengikuti lagi seperti Ibu Deti Mubihat ini. Kedepannya semoga semuanya bisa melaksanakannya, dan semoga dengan adanya designasi ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi kesuksesan di dalam segala hal apa yang kita cita-citakan. Semoga kita bisa berhasil untuk meraih cita-cita kita ini. Semoga sukses semuanya untuk kedepannya lebih maju lagi, baik untuk ibu dan bapak gurunya, juga untuk siswa-siswinya, untuk kita meningkatkan ilmu demi masa depan sebagaimana yang sudah dicita-citakan oleh kita semuanya. Tak lupa salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat darinya. Alhamdulillah pada designasi kali ini dengan tema budaya positif, dan tentunya kita sangat berharap sekali ke depannya untuk lebih baik lagi di dalam hidup kita berbudaya, baik itu bapak dan ibu bapak guru, tentunya juga untuk siswa-siswinya ke depan. Karena sekarang ini banyak tantangan dan rintangan untuk lebih diraih lagi oleh kita, untuk dijaga lagi, dan untuk kita bersama-sama untuk menjaganya, ya, supaya budaya kita itu lebih positif ke depannya. Demikian sambutan dari saya selaku yang dituakan di sini di SD Negeri 2 Sinabaya. Semoga dalam kegiatan CGP ini lebih baik lagi dan lebih sukses lagi, tentunya lebih paham daripada apa yang diselenggarakan oleh pemerintah, tentunya melalui CGP ini. Semoga berhasil, dan acara ini kami buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu acara sambutan sekian dan ditutup dengan doa agama yang sana. Wabil akhirat hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami serahkan lagi kepada Bapak pengatur acara. Ucapan terima kasih atas semua hadirin, kepada ibu kepala sekolah yang telah menyampaikan sambutannya dengan inti ajakan himbauan kepada rekan-rekan yang masih muda belia. Mumpung masih ada kesempatan, ikutilah jejak Bu Deti. Kalau kamu yang sudah kadaluarsa, kayaknya bukan tidak mungkin
kayaknya udah malas lah kan. Tapi bagi yang mudah-mudahan menjalankan silakan berprestasi. Lain cita-cita mimpimu sendiri oke. Baik, acara selanjutnya keempat adalah inti yang akan dipandu atau disampaikan oleh Ibu Deti Muprihat SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru, rekan sejawat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali, yaitu di acara diseminasi disiplin positif. Insya Allah di sini saya akan berbagi praktik baik untuk teman-teman semuanya. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu dan Bapak semuanya, untuk mengefektifkan waktu di sini, saya akan membuat dulu kesepakatan volume diseminasi. Yang pertama yaitu saling menghargai. Sepakat semuanya saling menghargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Di sini saya bukan ingin menggurui, tapi di sini saya ingin berbagi praktik baik ya. Sepakat. Yang ketiga, berpakaian rapi ya. Sudah cakep-cakep di sini ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, apalagi Pak Mamo. Yang keempat, apabila ingin keluar, izin Anda keluar terlebih dahulu ya. Tidak boleh main selama saja ya, Ibu Bapak. Yang kelima itu boleh makan dan minum dengan tenang, tidak boleh berisik ya. Sepakat semuanya? Sepakat. Apakah ada tambahan? Cukup. Ya. Ya, baik, selanjutnya kalau sudah sepakat berarti tidak ada ini. Kemudian ya ini yang akan saya sampaikan, diseminasi budaya positif. Ini imbasan atau saya sharing dari apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif ya. Sebelum itu sedikit terlebih dahulu ya Bapak Ibu biar tidak jenuh. Silakan sekarang Bapak dan Ibu berdiri semuanya. Sekarang cari pasangan dulu, yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki.
Disarankan untuk menatap ya Bapak Ibu. Jangan GR. Baik, cukup Ibu dan Bapak. Nanti di kelas juga Ibu dan Bapak tidak perlu apa ya, seperti itu saja mengalir ya. Disarankan untuk saling bertatapan, kemudian senyum yang ikhlas, yang tadinya cemberut kan bisa jadi bagaimana? Bagaimana? Ya, bisa jadi tersenyum. Suasana hati jadi bahagia. Begitu pun dengan murid-murid kita ya, nanti direfleksikan, bukan direfleksikan, dikasihkan kepada murid-murid semuanya ya. Nah, dengan tersenyum juga ternyata membawakan ide gitu ya. Padahal sepele gitu ya, tidak terpikir ya. Oke, baik. Mari berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif. Izin minum dulu ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep utama modul disiplin positif. Perubahan paradigma belajar, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku, yang keenam manusia posisi kontrol, selanjutnya restitusi keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan membahas tentang ini. Nah, yang pertama apa tadi? Perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, nah, pembelajaran paradigma baru adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid menjadi subjek aktif dalam proses belajarnya. Pembelajaran paradigma baru ditetapkan di Indonesia melalui kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum ini memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks muridnya. Seperti yang ada di sekolah kita juga kan sudah menggunakan apa? Kurikulum Merdeka. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak ya? Belum. Kelas 4, kelas 5 udah sampai situ ya, sampai kelas 5. Nah, di situ mungkin Bapak dan Ibu guru juga semuanya sudah mengerti gitu, bagaimana kurikulum Merdeka, bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu kita itu berfokuskan kepada siapa? Kepada murid. Yang dimana ya murid itu belajarnya itu harus yang menyenangkan ya. Di sana dituntut untuk bagaimana? Merdeka belajar ya. Jadi guru itu bukan sebagai teacher center ya, bukan sebagai teacher center, tapi di sana harus student center. Jadi yang berperan itu harus murid ya. Guru hanya mengarahkan, menuntun. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, sudah diketahui semuanya ya tentang kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada ciri-ciri pembelajaran paradigma baru. Yang pertama itu tadi sudah disebutkan bahwa berpusat kepada siapa Ibu Bapak? Nah, kepada murid ya. Murid menjadi subjek aktif dalam proses belajar dengan kebutuhan, minat, dan tahap perkembangannya menjadi pertimbangan utama dalam merancang pembelajaran. Karena minat dan bakat murid itu berbeda-beda ya. Jadi cara menangani siswa juga di sana kita harus lebih berinisiatif. Nah, yang murid seperti ini harus bagaimana, murid seperti ini harus bagaimana. Jadi tidak harus disamakan ya. Ya, harus tahu karakternya. Kemudian holistik, pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan karakter, sosial, dan emosional murid.
Jadi biasanya kita suka berfokusnya terhadap kognitifnya saja ya, yang lainnya dikesampingkan. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus mencakup semuanya. Kemudian ada fleksibel. Pembelajaran paradigma baru memberikan ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan dirinya. Ya, di sini fleksibel itu memberikan ruang yang lebih leluasa. Jadi fleksibel itu ya bagaimana terhadap dirinya, seperti apa kondisi tersebut. Jadi fleksibel aja gitu. Kemudian terintegrasi. Nah, pembelajaran paradigma baru mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan bidang ilmu sehingga murid dapat melihat keterkaitan antara satu sama lain. Selanjutnya berbasis proyek. Nah, pembelajaran paradigma baru banyak menggunakan pendekatan berbasis proyek, di mana murid belajar melalui kegiatan yang bermakna dan kontekstual. Harus ada pembelajaran yang bermakna. Ya, contohnya di kita juga sudah ada pembelajaran bermakna. Setiap pagi itu kita adanya apa? Pembiasaan. Ya, itu juga sudah termasuk salah satu pembelajaran yang bermakna. Ya, dibiasakan dulu sebelum masuk sekolah itu bagaimana terlebih dahulu. Berbaris terlebih dahulu. Ya, kerapihannya dipersiapkan. Kemudian setelah masuk ke kelas ada yang pembiasaan. Seperti kita suka pembiasaan yang pertama itu berdoa terlebih dahulu. Kemudian menyanyikan lagu ya, lagu kebangsaan. Kemudian ada doa sholat juga ya. Gitu. Kemudian asesmen yang berkelanjutan. Asesmen dalam pembelajaran paradigma baru dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada tes akhir. Jadi harus berkelanjutan ya. Tidak boleh ada akhirnya gitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak. Nah, di sini tujuan utama pembelajaran paradigma baru itu adalah untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Yang dimana profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ada yang nyanyi-nyanyi seperti apa? Ada yang mau memberikan lagu tersebut untuk didengarkan oleh kita semua. Biasanya di sini ada di guru kelas 2 ya. Saya suka mendengar gitu. Suka mendengar adanya. Ya. Gimana Bu? Ada nyanyi. Saya suka mendengar kalau di kantor itu pelajar Pancasila. Seperti apa Bu? Coba. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan juga Bapak. Ya, betul sekali bahwa di dalam pembelajaran di dalam pembelajaran itu harus menghasilkan profil pelajar Pancasila. Yang dimana profil pelajaran Pancasila itu yaitu yang pertama itu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentunya kita itu berharap peserta didik kita itu bagaimana? Beriman, bertakwa, mempunyai karakter yang bagus. Tentunya ini kalau menurut saya ini karakter yang paling utama ya, berakhlak mulia. Kemudian ada apa lagi? Ada berkebinekaan global. Ada apa lagi? Bergotong royong. Nah, apakah kita sudah diterapkan? Ya, ada contoh kecilnya? Kelas atau setiap pagi itu kita ada pemungut sampah ya. Kemudian apa lagi? Kreatif. Contoh kecilnya lihat di lingkungan sekitar. Nah, ini hasil siapa? Ibu atau bapak? Anak-anak kita ya. Alhamdulillah
perhatikan ya. Kemudian ada bernalar kritis. Tentunya kita berharap murid-murid kita itu bernalar kritis. Dan yang terakhir ada apa? Mandiri. Nah, ada contoh kecilnya? Kalau tentang mandiri, bagaimana? Ya, mengerjakan segala sesuatu sendiri. Di sepatu punya nilai. Tadi contoh kecil kan? Ya, buat ya, contoh kecil. Ya, ya, dia kan punya nilai ya. Nah, ya seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada disiplin positif. Apa itu disiplin? Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui apa tentang disiplin itu. Disiplin itu adalah suatu sikap dan tindakan yang patuh terhadap aturan dan norma yang berlaku. Identik dengan ketidaknyamanan biasanya. Ya. Misal saya di sekolah merasa tertekan karena diatur dan lain-lain. Lalu apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Nah, disiplin positif adalah pendekatan dalam menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk mandiri tanpa menggunakan hukuman atau hadiah. Disiplin di sini tidak diperbolehkan untuk menggunakan hukuman. Hadiah juga ternyata saya juga baru tahu ternyata hadiah itu nantinya akan berakibat kepada muridnya itu menjadi tidak ya ketergantungan. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kami. Ya, ketergantungan. Atau nanti kalau misal siapa yang mengerjakan tugas nanti ibu kasih uang 5.000. Nah, di sana jadi yang diingatnya itu ingin apa? Ingin uang, bukan ingin apa? Nah, seperti itu ya. Jadi kan itu berakibat negatif atau positif nantinya? Nah, seperti itu ya. Dapat dipahami Bapak Ibu? Kemudian disiplin tradisional yang berfokus pada keputusan melalui hukuman ya, dan kontrol itu dari ekstrinsik atau dari luar ya. Kemudian disiplin positif berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup yang penting bagi anak untuk menjadi individu yang sukses dan bertanggung jawab di masa depan. Itu dari dalam dirinya ya, intrinsik ya. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu nilai yang sudah disepakati bersama tanpa adanya unsur syarat sebagai fondasi perilaku dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Jadi tidak mengandung apa saja Bapak Ibu unsur syarat ya. Nah, di sana merupakan sebuah fondasi perilaku dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah, ini penerapan nilai kebajikan juga, yaitu sesuai dengan apa tadi? Profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Berakhlak mulia, ya, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, tuh. Tidak usah dijelaskan lagi, tadi sudah. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah hal-hal yang penting untuk dimiliki agar manusia dapat bertahan hidup dan berkembang. Kebutuhan ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Apa saja? Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu di dalamnya ada apa saja? Air, udara, makan, tempat tinggal. Apakah betul itu kebutuhan kita sebagai manusia? Betul sekali. Kalau tidak ada air, apakah kita akan bisa hidup? Kalau tidak ada
Kalau tidak makan, kalau tidak ada tempat timbul tinggal. Hujanan, Ya, pasti ini Kepanikan. kepanasan. ya suatu kebutuhan pokok bagi manusia ya. Kemudian ada kebutuhan psikologis. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang terakhir kesenangan. Kita jelaskan Bapak, yang kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar manusia ya, yaitu yang pertama itu adanya bertahan hidup. Di sini bertahan hidup itu dalam arti pangan, sandang, papan, kesehatan, keamanan, nah rumah makan, makanan, pakaian. Nah, untuk bertahan hidup itu diperlukan hal seperti itu tidak? Sangat diperlukan. Yang pertama menurut Bapak dan Ibu, yang mana coba bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Kita bahas dulu ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini rasa dihargai, diterima, berbagi, peduli itu dibutuhkan oleh seorang manusia. Ketiga, kesenangan, bermain, hobi, nonton, tertawa. Apakah semua itu benar kesenangan seorang manusia? Ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu ada kemandirian tanpa tekanan. Merdeka. Merdeka. Ya. Yang terakhir itu ada penguasaan. Penguasaan di sini yaitu tentang harga diri, diakui, didengarkan, berprestasi, kemudian menunjukkan bahwa saya itu bisa. Ya. Coba Bapak dan Ibu, kita lihat di sini mana yang paling penting. Yang pertama, ya, mana kasih sayang banyak. Sebelum kasih sayang juga, harus seperti apa dulu? Harus hidup terlebih dahulu. Kalau tidak hidup, bagaimana akan mencurahkan kasih sayang? Ya, betul tidak? Ya, bertahan hidup bahwa kita itu butuh makan, butuh ya sandang, papan, kesehatan, keamanan. Kalau tidak sehat, banyak harta, apakah senang? Apakah itu yang paling utama dalam hidup? Tidak. Kita harus hidup terlebih dahulu. Ya, kebutuhan kita harus terpenuhi terlebih dahulu. Lalu kita dapat menjalankan yang lainnya. Kemudian apa lagi setelah kebutuhan itu hidup? Ya, rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang dari siapa? Dari orang sekitar, dari orang tua, dari suami. Tentu ya. Dari peserta didik, dari guru besar didik, semuanya itu dibutuhkan. Kalau kasih kita saling menyayangi itu, hidup kita itu bagaimana? Ya. Setelah kita berkasih sayang, apalagi yang ketiga coba. Ya, kesenangan. Setelah
seperti itu ya. Tidak enak ya hidup kalau penuh dengan tekanan. Yang terakhir dari semua itu apa lagi? Terakhir itu penguasaan. Harga diri, diakui, didengarkan, berprestasi, saya bisa. Nah, kalau sudah mendapatkan semuanya, harta banyak, kasih sayang sudah dicurahkan, sudah banyak yang menyayangi, sudah bahagia, sudah merasa bebas, lalu apa lagi? Penguasaan. Coba kita misal Pak Nono sudah Pak Dedi sudah banyaknya uangnya banyak, istrinya banyak, suaminya banyak, pokoknya sudah merasakan senang, bahagia, sudah happy. Perlu apa? Perlu dihargai, perlu diakui. Coba ya, sebenarnya misal kalau kita menjabat sebagai seorang anggota DPR misalnya, kan itu kan memerlukan otak, biaya dan sebagainya yang sudah banyak. Sebenarnya uangnya sudah banyak, apalagi yang perlu dibutuhkan? Ya, pengakuan, ya, penguasaan. Ya, betul tidak Bu? Ya, betul. Kemudian selanjutnya, ya ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang muncul dari dalam diri manusia untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini dapat bersifat sadar atau tidak sadar. Apa faktor-faktornya yang dapat mempengaruhi motivasi perilaku itu? Di sini ada 4 faktornya. Yang pertama, kebutuhan. Seseorang itu melakukan tindakan hal seperti itu berarti dia itu membutuhkan sesuatu, ya. Yang kedua, keinginan. Nah, seseorang itu melakukan hal seperti itu pasti dia ingin mendapatkan keinginannya. Kita ke sekolah ke sini ingin apa? Ingin apa? Ingin cuan. Ya, itu tergantung motivasi kita, tergantung pribadi masing-masing. Ada yang di dalam hatinya, dari mah ke sekolah karena ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ada yang ingin apa? Ingin menjadi ya, melaksanakan kewajiban. Ingin apa? Ingin menghasilkan cuan. Benar, ada yang seperti itu. Tidak dipungkiri, saya juga seperti ini. Betul. Apa ingin menghasilkan uang? Karena hidup tanpa uang kemudian yang ketiga ada harta. Nah, seseorang itu melakukan hal demikian berarti mempunyai harapan. Ya, saya di sini misal ngajar, berarti saya itu mempunyai harapan bagaimana kepada siswa? Ya, berprestasi, berakhlak mulia, ya. Itu harapan positif ya, tentunya harus dibarengi dengan harapan positif, jangan yang negatif. Kemudian yang keempat ada emosi. Seseorang melakukan tindakan tersebut berarti ada sebab akibat. Kalau tidak ada asap, tidak ada api. Salahnya. Tidak ada api. Kalau tidak ada asap, tidak ada asap. Pokoknya seperti itu. Muntah ayah dong, mual ayah hayang. Ya, muntah ayah hayang, mual ayah. Kalau dipikirkan apa dulu ya antara ayam dan
banget ya. Kemudian selanjutnya, motivasi perilaku manusia dapat dikategorikan menjadi dua. Ada yang motivasi intrinsik, berarti dari dalam dirinya ya. Nah, motivasi intrinsik ini dorongan untuk melakukan suatu tindakan karena tindakan itu sendiri menyenangkan atau memuaskan. Misalnya, seorang anak yang termotivasi secara intrinsik untuk belajar mungkin melakukannya karena mereka menikmati proses belajarnya. Coba Bapak dari dulu. Kalau di kelas kita belajarnya membuat siswa itu nyaman, senang, apakah nanti akan menciptakan motivasi intrinsik siswa? Ya, akan terlaksana ya. Makanya kita di sini mudah-mudahan gitu ya, menjadi guru yang menyenangkan sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Ya, amin. Ya, yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu ekstrinsik berarti dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk melakukan suatu tindakan karena ada konsekuensinya eksternal yang terkait dengan tindakan tersebut. Misalnya, seseorang yang termotivasi secara ekstrinsik untuk belajar mungkin melakukannya karena mereka ingin mendapatkan nilai bagus atau menghindari hukuman. Nah, berarti itu kalau misal seperti itu adanya dorongan dari luar karena dia itu ingin mendapatkan hadiah atau tadi ya ingin bebas dari hukuman. Nah, seperti itu. Kemudian posisi kontrol restitusi. Restitusi bagi murid adalah proses pemulihan kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat tindakan murid yang melanggar aturan atau norma. Apa tujuan restitusi itu? Nah, tujuannya yang pertama itu memulihkan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Yang kedua, membantu murid untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Yang ketiga, mendorong murid untuk memperbaiki perilakunya. Yang keempat, membangun rasa empati dan kepedulian murid terhadap orang lain. Yang kelima, mempromosikan pemulihan dan rekonsiliasi. Nah, restitusi bagi murid dapat dilakukan melalui berbagai cara. Apa saja caranya? Yang pertama, permintaan maaf. Yang kedua, penggantian kerugian. Yang ketiga, pekerjaan sosial. Dan yang terakhir yaitu layanan mediasi. Selanjutnya Bapak, di sini ada beberapa posisi kontrol restitusi. Ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira di sini Bapak dan Ibu suka memposisikan anak-anak seperti apa kalau mempunyai kesalahan? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, misal pengumuman, kamu sekarang silakan lari 5 kali putaran. Nah, seperti itu penghukuman ya. Silakan bersihkan WC. Nah, itu penghukuman. Pembuat rasa bersalah, ya kamu kesiangan lagi, nanti ibu dimarahin sama bapak kepala sekolah, sama ibu kepala sekolah misalnya. Nah, nanti kan ini gara-gara saya, bapak dan ibu guru nanti kena marah sama siapa? Sama bapak atau ibu kepala sekolah. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau teman, jadi kita itu menganggap murid itu sebagai teman, tapi nanti ada dampaknya juga ya. Tidak baik juga sebenarnya. Misal nanti murid bisa menghujat, betul sekali. Kemudian sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau, kerjaan kita ningali murid.
seperti itu tidak baik juga ya. Lihat terus pada siapa murid itu kamar itu gini. Nah, nanti juga besok dilihatin terus seperti itu juga ya. Kemudian manajer, kalau posisi manajer biasanya ini yang menurut saya paling efektif, paling bagus. Kira-kira Bapak dan Ibu di sini memposisikan murid seperti apa? Yang mana coba? Keseringan. Pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Malah saya seringnya ya sebelum mengetahui ini semua, kamu kita jadi sebagai penghukum ya. Silakan. Bagaimana kalau tidak sholat berjamaah? Nanti pihak di mana? Di kantor itu kan merupakan hukuman. Sebenarnya tidak boleh seperti itu ya. Tapi kalau sebagai manajemen nanti kita dibicarakan. Dia itu punya alasan ya. Bagaimana cara menanganinya, bagaimana solusinya untuk kedepannya. Jadi adanya apa? Kolaborasi antara siswa dan murid, siswa dan guru. Ya. Selanjutnya, nah ini saya jelaskan penghukum. Nah pada posisi ini yang dilakukan guru itu membentak, menghardik, menyindir, menyakiti perasaan siswa ya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya siswa itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian siswa merasa takut dan tidak dihargai. Kemarin juga ibu menghukum saya, jadi nanti alasannya akan yang baik-baik saja. Jadi nantinya siswa itu tidak ada kejujuran dalam dirinya. Ya. Oh iya, silakan. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru melaksanakan tindakan lebih lembut. Walau begitu kata-kata yang diucapkan akan menjadi siswa yang tidak nyaman dan merasa bersalah, merasa dirinya rendah, tidak berguna dan tidak berharga. Seperti tadi yang saya katakan, ya kamu kesiangan lagi, nanti ibu kena marah sama ibu kepala sekolah. Nanti kan dia merasa bagaimana? Gara-gara Abi, ibu jadi dimarahin sama ibu kepala sekolah. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Nantinya akan mengakibatkan siswa tersebut merasa bersalah. Lanjut Bapak. Oh iya, teman. Nah, guru mengambil posisi sebagai orang dekat dengan siswa, humoris, ramah, suka bercanda. Ini boleh seperti itu ya. Tapi tidak boleh berkelanjutan, karena nantinya bagaimana? Akan ketergantungan. Bapak ini mah gak akan gimana-gimana kalau kesiangan juga. Jadi si bapaknya baik. Jadi dia itu merasa ketergantungan nantinya ya. Siswa tidak belajar dari kesalahannya, guru kehilangan rasa hormat dari siswa seperti tadi dari melunjak gitu ya. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini akan terdapat siswa merasa tertekan dan diawasi. Tidak bebas siswa saya. Siswa tidak belajar dari kesalahannya, guru menghabiskan banyak waktu untuk menegakkan aturan. Yang terakhir, nah ini posisi manajer. Guru di posisi manajer memberikan arahan, bimbingan dan dukungan kepada siswa untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Juga memberikan arahan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Ini akan berdampak siswa belajar disiplin dan tanggung jawab. Siswa belajar dari kesalahannya, guru dan siswa memiliki hubungan yang positif, lingkungan kelas menjadi positif dan kondusif untuk belajar. Pendekatan manajer adalah pendekatan yang paling efektif dalam disiplin.
mengembangkan disiplin dan tanggung jawab serta mencapai potensi teman-teman. Di sini setelah adanya diseminasi ini, saya berharap ibu dan bapak guru yang ada di sini mudah-mudahan dapat menerapkan kontrol apa? Manajer, ya, kontrol manajer, ya. Kemudian ada contoh penanganan kasus berkali posisi kontrol. Sini ada, ya, posisi penghukum. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian pembuat rasa bersalah sudah lanjut lagi bapak. Ini sudah dijelaskan tadi. Nah di sini ada contoh lebih jelas lagi ya. Kita akan menonton sebuah video.
yang paling efektif itu yang mana? Posisi manajer. Semoga kita bisa mengaplikasikannya ya di dalam kelas, ya tentunya di sekolah ya. Lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekolah. Kemudian sudah mengerti yang tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai-nilai universal yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas, termasuk guru dan murid. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi budaya positif di kelas dan membantu murid untuk belajar dan berkembang dengan optimal. Biasanya keyakinan kelas itu dibuatnya kapan? Awal semester ya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, bersifat positif dan afirmatif. Keyakinan kelas tidak fokus pada larangan, melainkan pada apa yang ingin dicapai. Yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Keyakinan kelas harus dinyatakan dengan sederhana dan mudah dipahami oleh semua murid. Jangan dijelaskan panjang-panjang, macamnya juga kita males. Kemudian yang ketiga, relevan dengan kehidupan murid. Keyakinan kelas harus relevan dengan kehidupan murid dan dapat diterapkan dalam keseharian mereka. Tidak boleh menyusahkan ya. Kemudian disepakati bersama. Keyakinan kelas harus dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh warga kelas termasuk guru dan murid. Harus diadakan kesepakatan dulu. Apakah seperti tadi saya awal-awal akan diskusi, ada kesepakatan dulu. Kemudian apa lagi? Diterapkan secara konsisten. Nah, keyakinan kelas harus diterapkan secara konsisten oleh semua orang di kelas. Selanjutnya, nah ini langkah-langkah merumuskannya. Yang pertama itu kita itu meminta terlebih dahulu siswa untuk menulis keyakinannya. Kemarin saya sudah bikin juga ya di sini. Yang pertama itu, jadi saya nyuruh siswa untuk menuliskan ke kertas. Nanti kertasnya dikumpulkan. Yang kedua, membahas keyakinan yang telah ditulis. Nanti saya bacakan satu-satu. Apakah, nah nanti yang ketiga memilih keyakinan kelas. Apakah hal tersebut akan disepakati atau tidak. Yang keempat, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Nah, di sini tidak boleh menggunakan kata dilarang, jangan. Nah, tidak boleh seperti itu. Tapi harus menggunakan bahasa yang baik, yang positif ya. Kemudian apa? Menyepakati keyakinan kelas. Nah, semuanya itu dibicarakan lagi dengan antara guru dan siswa. Apakah ini sudah disepakati? Apakah tidak ada yang keberatan? Kalau ada yang keberatan, nanti dapat diubah kembali seperti itu. Ya. Contoh keyakinan kelas. Nah, ini kata-kata yang ini masuk tepat waktu. Atau kalau kata-kata yang negatifnya seperti apa? Kalau masuk tepat waktu, dilarang kesiangan, gitu ya. Yang kedua, izin saat akan keluar kelas. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri. Dilarang mencontek, tidak seperti itu ya. Yang keempat, mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu guru. Yang kelima, membuang sampah pada temannya. Yang keenam, tiket sebelum pembelajaran sesuai jadwal dan lain sebagainya. Tergantung kita, guru dan antara guru dan murid yang menyepakati. Yang ini pembahasan terakhir ya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah sebuah pendekatan disiplin positif yang membantu murid untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memperbaiki kesalahannya. Pendekatan ini didasarkan pada 3 langkah utama. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas itu? Contohnya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Seperti tadi ada kasus yang
kalau murid melakukan kesalahan, kita itu stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti pernah merasakan kesalahannya. Ibu juga kalau ada di posisi kamu, pasti ibu akan melakukan hal seperti itu. Nah, itu menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian ada mendayakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa, atau keyakinan kelas apa yang kamu pahami. Nah, yang selanjutnya validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini jadi kita itu tidak boleh kamu harus seperti ini, tapi muridnya yang berinisiatif. Kalau melakukan kesalahan, bagaimana solusinya? Jadi yang mengidekan solusi tersebut siapa? Murid, bukan guru. Ya, ya itu segitiga restitusi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kita nonton lagi.
Ya, menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi kebutuhannya, dan menanyakan keyakinannya. Habis saya kebalik ya. Itu kalau sempurnanya seperti itu ya. Alhamdulillah semuanya sudah saya paparkan. Sekarang mungkin ada sesi tanya jawab, satu orang penanya saja ya, dikarenakan waktunya sudah hampir habis. Silakan, ada yang mau bertanya? Ah iya, jadi silakan, jadi. Jangan suka nyolong satu kalau berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan Ibu Betty yang dari awal sampai akhir. Memang disiplin positif itu sangat dibutuhkan di sekolah. Saya juga selaku guru, kalau berrefleksi diri dan berkaca, suka memberi hukuman kepada anak, misalnya tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR. Di sini ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah posisi kontrol dapat diterapkan kepada siswa yang berkebutuhan khusus? Tahu sendiri kan, kalau siswa berkebutuhan khusus itu memang ada beda dengan teman yang lain. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, pertanyaannya sangat menarik ya. Coba Pak, ada 5 posisi kontrol. Kita lihat dulu posisi kontrol. Coba posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ya. Kalau untuk siswa yang berkebutuhan khusus, menurut saya ya tidak semuanya bisa diberikan kepada siswa yang berkebutuhan khusus, karena kalau misal kita sebagai penghukum di situ kan beda gitu siswanya ya, karena siswa berkebutuhan khusus itu kan ada yang tunarungu atau apa gitu ya, banyak. Di situ kita itu harus melihat dulu kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa tersebut yang mana gitu ya. Posisi kontrolnya kan tidak bisa sebagai penghukum, menurut saya tidak bisa ya. Kalau siswa yang berkebutuhan khusus kan dia sudah tertib gitu ya, sudah berkebutuhan khusus, atau sebagai pembuat merasa bersalah bisa tidak? Tidak. Tapi kita lihat dulu kondisi siswa tersebut ya, apakah memungkinkan atau tidak. Jadi untuk jawaban itu menurut saya ya kondisional ya kondisional, karena yang bisa diterapkan itu tergantung siswa tersebut apa gitu, berkebutuhan khususnya apa gitu ya. Kemudian menurut saya ini harus ditindak oleh guru yang profesinya ya. Kalau kita kan beda gitu ya. Nanti mungkin harus dibicarakan lagi bersama siapa, psikolog seperti itu ya, kalau siswa yang berkebutuhan khusus ya. Ini dari saya, jawaban dari saya demikian. Bagaimana Bapak ini sudah merasa ya cukup ya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak Guru, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf ya, selama saya menjadi CGP mungkin saya akan melibatkan Ibu dan Bapak Guru di sini. Mohon maaf sekali ya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kedepannya SDN Surabaya ini bisa lebih meningkat lagi, lebih maju lagi, terutama semuanya bisa bagaimana dapat menciptakan SD 2 Surabaya itu menjadi murid yang unggul, yang berprestasi sesuai dengan visi dan misi FGD Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf dari saya apabila ada kata-kata saya yang
lebih memihak yang pada saat ini sedang berjuang meraih mimpi. Kita doakan bersama, mudah-mudahan apa yang diharapkan sesuai dengan keinginan. Juga kepada mereka jangan khawatir, perlu minta maaf, kami di sini siap membantu, jangan khawatir. Selagi kami masih dibutuhkan, saya kira karena semuanya juga sepakat. Kalau ada rekan kita, apalagi ini punya tujuan positif, baik bertujuan untuk memajukan pendidikan utama di sebuah sebenarnya, saya yakin sudah sepakat, siap membantu, siap mampu membaca bangsa. Terima kasih. Baik, hadirin, acara demi acara sudah kita laksanakan dengan berjalan begitu baik, dan kepada WD saya cuma jempol bagus, dan saya rasa layak menjadi guru penggerak berkoordinasi. Amin, amin. Selanjutnya penutup, barangkali ibu yang akan menutup, sebab dari ibu juga yang membuka. Tentu acara diseminasi kepada Ibu Haji Nani SPD, disilakan untuk menutup acara sekaligus dengan doa. Terima kasih. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang diharapkan oleh khususnya ibu guru yang sedang melaksanakan CGP, calon guru penggerak, ya, umumnya untuk kita semua. Dan acara ini diakhiri dengan doa bersama, yaitu kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi acara di simulasi pada saat ini. Dan sebelum ini saya atas pribadi ibarat kata akan ada yang